konsekuensinya pasti ada tuh kan. Kalau personal ya bisa lah judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ya, jangan apa jangan suka menggiring opini. Assalamualaikum. Gue kembali nongol nih. Udah lama banget. Terakhir itu hampir setahun ya. Masalah terakhir itu pas bulan puasa di masa-masa pandemi kemarin. Gila, pandemi masih belum selesai, belum saya semoga bisa selesai lah ya. Gue mau ngomongin ini kali ini nih tentang pilkada serentak. Kemarin kayaknya ada pro dan kontra. Masih kali ya, masih dibahas ya dulu ya. Iya. Pro dan kontra pilkada 2024 atau sebelumnya. Sambil gue makan pisang goreng. Jadi, duduk. Apa? Masalah. Jadi gini ya, gue agak bingung ketika kenapa gue bikin video ini nih gini. Gue kenapa bingung ada pengamat, mungkin juga pakar kali yang bilang kenapa pilkada 2024 dipaksakan. Gue kaget. Sepengetahuan gue sih itu udah diatur di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. 2016. Sebelum pilkada 2017 yang rame waktu itu. Ya namanya undang-undang itu kan pasti dibahas di parlemen. Sudah berlaku, disahkan oleh semua partai politik tentunya. Gue nggak tahu sih, gue nggak punya catatan siapa yang menolak undang-undang tersebut, terutama berkaitan dengan jadwal pilkada. Sebetulnya sih di undang-undang itu juga ngatur masa jabatan aja. Untuk yang 2015 berakhir di 2020. Semua itu kalau nggak salah diatur di undang-undang itu di pasal 201 ayat 8 kok. Detailnya biar kita bisa punya kebiasaan baik, dicoba cari ya. Kalau gue ada slide ntar mungkin tampil, kalau enggak bisa cari sendiri. Nah gue bingung tuh kalau pengamat bilang itu dipaksakan, padahal itu udah ada undang-undangnya, pasalnya jelas, ayat dalam pasal itu ada ayat yang mengatur hal tersebut yang tadi gue jelasin, masa berlaku di periode 2015 sampai 2020, oke, 5 tahun. Di 2018 itu masa jabatannya sampai 2017 masa jabatannya sampai 2022, 2018 sampai 2023. Nah, 2020 yang nggak sampai genap 5 tahun masanya sampai 2024. Jelas tuh ya, udah jelas dong harusnya. Maka gue balik lagi tadi, kalau ada yang memaksakan atau ada yang bilang itu dipaksakan ya. Sebetulnya siapa yang memaksakan? Nah, kenapa ini bisa terjadi? Mungkin ada pertimbangan, waduh, kesempatan nih gitu kan. Kalau partai politik di parlemen yang menyuarakan itu, ya gue nggak punya catatan, mungkin nanti bisa ada yang komen atau mungkin bisa ngasih pendapat di komen ya. Kalau mau komen itu juga
siapa aja waktu di 2016 itu waktu pengesahan itu yang sebetulnya notulensinya pasti ada tuh kan, siapa saja menolak, jejaknya seharusnya ada gitu. Walaupun setelah disahkan mau tidak mau sudah jadi undang-undang ya dong. Kalau mau protes pada saat itu, parlemen yang menolak, partai politik yang menolak saat ini ya harusnya protes saat itu. Kalau personal ya bisa lah judicial review ke Mahkamah Konstitusi, tapi kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu kan. Ya, jangan apa jangan suka menggiring opini ke hal yang sebetulnya ya buat gua sesat ya. Ini pisang goreng apa singkong lagi ya? Habisin pisang goreng dulu ya. Jadi dulu gini siapa yang dulu gini? Enggak ada. Yang 2017 soal masa jabatan. 2008 ya kemarin masa jabatannya selesai. Kan? 2000 yang 18 masa jabatannya 2023. Mungkin yang dulu. Kalaupun ada mungkin yang masa jabatan yang 4 tahun tadi yang 2020. Ini kan sebetulnya kan untuk biar biar sinkron ya. Kalau gue yang lihatnya sebagai pendapat yang mungkin recehan gitu. Jadi ya lucu aja sih orang berdebat, orang yang udah diundang-undangkan gitu. Nah, kalau misalnya ada yang dirugikan atau merasa mungkin seorang kandidat yang sebetulnya berpeluang atau punya niat lain di kontestasi yang lain yang lebih tinggi, gara-gara misalnya di 2022 gue nggak perlu sebut namanya lah ya gitu kan, mungkin udah tahu semua yang sangat banyak mendukungnya katanya gitu kan. Memang sih dirugikan karena dia tidak jadi incumbent, terus proses yang lebih tingginya tidak bisa diikutkan. Enggak juga tuh, kita pas 2024 tinggal pilih mau ikut yang mana gitu kan. Kalaupun nanti di periode itu ternyata kan berarti kan dia selesai jabatannya 2 tahun, nggak punya panggung politik. Nggak juga, karena orang-orang kayak gitu biasanya jago, bahkan ada yang sudah biasa bikin panggung politik tidak dengan jabatan, tidak dengan jabatan pemerintahan atau jabatan politik tertentu, dia bisa bikin ruang sendiri. Itu udah terbukti. Bahkan dikenal ya gara-gara aktivitasnya yang seperti itu saat dia lakukan. Atau ada tokoh-tokoh lain misalnya kan. Ada suara, maklum. Ini opini recehan, jadi masih ada. Karena emang ya di tempat yang sangat heterogen. Ada suara di belakang. Gue malah berpikir kenapa ya partai politik ini seringkali melakukan gini loh, maksud gue kenapa dia nggak punya mindset ketika waktu itu seharusnya sudah lihat dong, jangan dinegasikan lagi gitu loh, jangan dinegasikan lagi gitu. Kapan mau maju ya negara ini, dikit-dikit dirubah, apalagi dengan konteks yang nggak urgent, bukan nggak urgent ya masa jabatan. Toh itu tidak tidak menutup peluang mereka yang untuk mencalonkan diri, tetap aja bisa dilakukan. Terus pikirannya negatif nih, wah menjegal. Hello, menjegal siapa? Itu undang-undang 2016. Waktu itu belum ketahuan calonnya siapa aja, dan mungkin juga jangan-jangan ada yang dulu nggak ketahuan mau nyalon apa enggak, tiba-tiba jadi calon, jadi kepala daerah gitu kan. Gue malah berpikir perlu nggak kayak mungkin perlu kali ya dia undang-undang itu terutama mungkin yang sifatnya masalah waktu apa gitu, ada yang mengatur untuk
tidak dilakukan perubahan selama 20 tahun gitu kan. Ini opini receh nih, pendapat pribadi recehan. Dia dikit-dikit nggak apa nggak ada karena kebutuhan ini wah dirubah, kebutuhan ini dirubah. Oh, aduh. Apalagi menyangkut ini nih. Padahal kan kalau waktunya serentak, gue pikir itu malah lebih memudahkan. Kenapa gue bilang memudahkan? Oke, ada pendapat yang misalnya, wah itu berat. Belum ada pilkada, ada pileg, ada pilpres berbarengan. Nah, gue nggak ngerti. Mungkin ntar juga ada bisa nambahin komen atau mungkin lebih ngerti dari gue. Yang gue tahu sih ya, sebelum pemilu 2019 yang pileg dan pilpres bareng, 2014 pilpresnya terpisah. Itu ini kenapa enggak pilkadanya ya? Gue bayangin ya nggak barengan juga gitu loh, karena pasti ngitungnya capek tuh, ya kan? Tetaplah di November atau di bulan apa itu, September gitu kan. Pertama, kalau gue ngelihat ya kacamata anggaplah orang awam, nggak perlu bikin TPS baru, ya kan? DPT yang bermasalah masih dalam waktu tahun yang sama, ya kan? Nggak pakai database yang itu aja kan, nggak berubah-berubah lagi gitu kan. Jadi gue bingung kalau orang bilang, wah ini uh, harus kenapa gue cuma bingung aja kalau kenapa waktu itu lo iya kan, apalagi ada partai yang gue yakin tuh salah satunya yang saat ini menolak, bukan menolak ya, memperjuangkan untuk di 2000 kemarin kan lo terlibat gitu loh, mengiyakan kayaknya, tapi tetap perlu diverifikasi dulu posisi gimana, kenapa sekarang justru tiba-tiba berubah karena kandidatnya punya calon khusus gitu kan. Gila negara ini. Kalau mau kayak dulu kan. Gue cuma mengingatkan aja. Itu undang-undang. Yang sudah sah. Kalaupun mau, lakukanlah. Juga gue gak bingung kalau mau ada beberapa yang gue yakin udah mengaminkan ketika itu, tapi sekarang karena peta politiknya berubah, jadi undang-undangnya karena peta politik nih, nggak mikirin kemajuan bangsa ini ke depan. Ya, buat gue mungkin udahlah 2024 ya kan, mau apa lagi alasannya. Kalau dibilang masalah persiapan apa, ya gue pikir itu malah justru lebih sederhana dengan waktu yang sama, ya kan? Atau jangan yang ini nggak siap kali, kader ya, bukannya kader. Oke, dari gua mungkin itu dulu. Mungkin ntar kita ketemu lagi ngomongin yang lain-lain. Ya, mungkin omongan gue dianggap gak angin lalu, recehan, gitu kan. Tapi gue ingetin ya, itu undang-undangnya sudah ada. Buat yang ngomong jangan memaksakan kehendak. Simpang aja deh gantian. Gue lupa dulu di TV nasional apa lu? Swasta nasional. Reaksinya lucu. Dijebak. Semoga kita semua bisa mikir. Assalamualaikum.